Jadi ini sudah ada pembagian kekuasaan. PDIP mengendali DPR, eksekutif dikendalikan oleh Prabowo. Dan sampai hari ini pembagian proyek di antara mereka kan belum terputus. Ya. Hanya gimmick-gimmick aja soal kasus Hasto dan lain-lain. Mungkin Pak Surya sudah tahu kelakuan Pak Prabowo. Dia yang masih dalam jabatan yang tidak terlalu besar. Karena keinginan ambisi politiknya itu dia bisa bertindak di luar kewajaran. Apalagi dia sudah mengambil kekuasaan yang lebih besar. Maka peluang untuk kekuasaan Prabowo menjadi diktator, menjadi semena-mena, menjadi otoriter, itu sudah dibaca sejak awal oleh Nasdem. Sehingga Nasdem mencoba menarik diri di posisi tengah, tidak oposisi, tidak dukung pemerintah untuk dalam rangka menunggu kebangkitan kewarasan dari civil society untuk mereka saling berbagi kekuatan dalam rangka mengoreksi kekuasaan. Jadi posisi Nasdem ini bagus. Rasanya jangan khawatir untuk datang. Ya, intinya dia memberikan rasa aman dan itu memberikan lampu hijau lah, kira-kira aman lah kira-kira ya. Tafsirnya seperti itu. Tafsirnya kayak itu. gitu kan ya. Memang tidak ada kata aman dan tidak aman. Betul. Tapi dimaknai sebagai ini sudah aman ini. Betul. Sudah Ya. secure gitu. Dan Megawati juga menyampaikan beberapa tekanan di partai-partai lain. Betul. Di konteksnya di 2014 dulu gitu ya. Itu percakapan ini terjadi sebelum Prabowo pergi ke India. Betul. Oke. Tadi kan yang tadi Cica jelaskan di 2014 itu adalah konteksnya adalah peristiwa pembelahan Partai Golkar. Ya. Oke. Golkar waktu itu kan di awal-awal Jokowi, awalnya kan dipimpin oleh Abu Rizal Bakri. Dengan pembelahan lah menjadi Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono, lalu Abu Rizal Bakri, Setia Novanto, dan lalu juga Erlangga Hartarto, dan terakhir adalah Bahlil. Dan Erlangga ke Bahlil pun itu kan proses penggorokan partai kan, ditebang sebelum sebelum akhir masa jabatannya begitu. Konteksnya apa, Cak, sampai membahas Golkar itu, Prabowo dan Megawati itu? Konteksnya adalah PDIP sekarang itu PDIP sendiri, internal PDIP merasa terkena tembakan dari banyak sisi gitu ya, termasuk kasus Hasto yang sebetulnya sudah lama ya kasus Harun Masiku, tapi kemudian dibukalah sekarang lagi ketika mereka berada pada posisi yang tidak sejalan gitulah ya dengan pemerintah tuh. Sementara di posisinya adalah tidak jelas nih, masih abu-abu apakah di luar atau di dalam pemerintahan. Kalau semangatnya begitu, saya sarankan bagi seluruh partai pendukung Pak Prabowo sebaiknya perubahan saja pembatasan masa presiden. Lalu dinobatkan Pak Prabowo sebagai presiden seumur hidup. Iya. Daripada nanti terlalu banyak uang negara dipakai untuk melakukan pemilu curang. Jadi langsung saja dinobatkan presiden sampai seumur hidup. Kalau nanti meninggal, dia sudah menyiapkan penggantinya siapa. Iya kan? Jadi pasal berapa di undang-undang 2 periode itu? Pasal 6. Iya. Kenapa? Karena mereka mengatakan mereka mendukung Prabowo 2029 karena dia visioner, dia amanah, dia jujur, dia orang baik, dia punya cita-cita besar. Ya udah. Seolah-olah Tidak udah lagi ada pemilu. Bila perlu jadi raja. Tapi saya mau ingatkan, saya buka rahasia peta konsolidasi demokrasi buat Pak Prabowo. Cara yang dia gunakan ini akan menggulung tidak lama. Kenapa? Dia berhadapan dengan kesadaran desentralisasi. Jadi
tabiat untuk menghadirkan Orde Baru dengan gaya sentralistik, ini akan menghadapi dinamika desentralisasi. Akan ada pukulan-pukulan balik dari kesadaran kolektif di level daerah yang mempertanyakan, begini ya cara praktek pemerintahan pusat. Sumber kekayaan alam kita dirampok, kemiskinan merajalela, tapi yang mereka lakukan adalah pembagian kekuasaan dan mengabaikan hak-hak rakyat yang semakin memprihatinkan di berbagai daerah. Nah, itu kode saya. Dia akan dikepung oleh kesadaran desentralisasi. Tapi ini menarik nih. Apa dia nggak baca, ya kan? OCCRP itu yang menempatkan dia sebagai terkorup nomor 3. Iya. Masa dia yang biasanya sangat peka dengan data-data internasional, ya kan? Apalagi ini wartawan-wartawan senior gitu, dan menempatkan itu nggak dianggap sama dia malah memuja-muja. At the same time dia mengatakan problem terbesar Indonesia adalah korupsi. Tapi juara 3 korupsi versi OCCRP, kemudian dia puja dan puji. Gimana, bro? Iya, kalau mereka yang terbiasa membaca, yang pandangannya tidak lepas dari bimbingan Quran itu, ini semua realitas ini bisa disederhanakan. Tadi saya bilang kan, kalau kita mengkonstruksikan situasi ini dengan era kekuasaan Namrud itu, maka apa yang kita tanya itu terjawab. Kita nggak usah buang waktu untuk masuk ke dalam satu wilayah keraguan atau perdebatan. Ciri Namrud itu kan hasil akhirnya kan berhubungan dengan semut, nyamuk yang masuk di telinga. Iya. Itu menggambarkan bahwa memang sejak ia berkuasa itu masalah ada pada pendengarannya. Dia tidak mau mendengar suara kebenaran, inspirasi. Kenapa? Karena dia dipasung oleh satu cita-cita yang disebut perburuan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Ya kan? Kemarin dia pukul-pukul meja, maki-maki. Ada kekuasaan yang jual Indonesia kepada asing, ya kan? Ya. Kemudian dia kembali lagi mengemis di emperan kekuasaan itu sendiri untuk mendapatkan tiket yang disebut pemilu instan itu. Ya. Jadi orang akan melihat pada dimensi demokrasi ini hal biasa. Tapi saya lebih jauh, saya mungkin sedikit dan juga mungkin abang atau lainnya, mungkin sedikit orang saja yang mulai mengkhawatirkan Indonesia itu ada enggak karena 2030 itu yang dibilang bubar oleh Prabowo, ternyata bukan orang lain yang bubarkan. Dia sendiri. Secara perlahan-lahan perilaku dia itu sudah menggambarkan proses pembubaran Indonesia. Dia seorang kepala negara, dia seorang presiden, disumpah oleh, diambil sumpah, dia buang itu kan, dan dia lebih ingin berkampanye dan menjadi calon presiden. Dia sebagai mantan Kopassus, tapi dia tidak rela untuk dikatakan sebagai mantan ketua umum partai. Banyak. Nah, kita tunggu saja. Manusia dengan kemampuan mereka mengelola hawa nafsu, tapi mereka lupa di dunia-dunia modern, di negara-negara modern, faktor spiritual itu sudah muncul sebagai satu dimensi metafisika transendental yang mulai dilirik di Eropa. Ya, Donald Trump misalnya menarik Elon Musk pandangan juga yang tidak jauh dari sudut pandang teologis. Artinya apa? Kalau di Indonesia ini karena basisnya culture, keagamaan, maka paling bagus itu masuk ke wilayah pemahaman teologi aja. Apakah perbuatan penguasa yang rakus, kelompok-kelompok yang berperilaku serigala ini, seberapa lama dipertahankan oleh alam? Seberapa lama membuat malaikat itu berfungsi hanya sebagai penonton? Akan muncul kan aspek-aspek yang nanti di luar dugaan manusia itu sendiri. Misal tabung gas 3 kilo itu kan di luar. Nah, nanti menurut saya Prabowo akan menghadapi banyak situasi yang tidak bisa dia prediksikan.
Dan kalau saya khawatir kalau presidennya semangat untuk berburu kekuasaan berikutnya, ya jangan juga salahkan bupati, gubernur juga yang akan menggunakan cara yang sama. Ya, misal Pak Pramono Anung kan di DKI Jakarta, karena rakyat mungkin melihat presiden bisa, ya Pramono juga akan tampil kan, memberi pesan saya juga siap calon presiden dengan menggunakan infrastruktur walaupun itu sebatas daerah. Ada satu yang ingin saya tanyakan juga. Semua partai politik hadir yang besar ya, tapi partai politik pemenang pemilu ketua umumnya tidak hadir. Apa yang Anda lihat dari sikap keras kepala Megawati untuk tidak mau dalam tanda kutip tunduk atau menemui Prabowo itu? Saya lihat agak susah untuk saya karena ini sudah masuk di fakta yang saya harus bicara padanya, Pak. Saya khawatir jangan sampai dianggap saya punya kebencian buat PDIP. Misalnya baik itu Prabowo, PDIP maupun Ibu Megawati ini satu teater saja. Jadi tidak bisa diukur dia hadir di acara penobatan atau HUT Gerindra, itu bukan parameter. Karena orang bisa berhalangan, bisa menciptakan banyak halangan. Tapi sebenarnya mereka tersambung dalam pembagian peran kekuasaan itu. Supaya jangan rakyat ini kemarahannya tidak masuk ke saluran partai-partai yang ada, maka mungkin sejak awal disiapkan Nasdem dan PDIP untuk menampung. Jadi kalau nanti ada gelombang kekecewaan, mereka akan giring ke PDIP dan Nasdem. Yang pada puncaknya juga nanti Megawati Prabowo ketemu lagi, secara simbolik muncul lagi, bersatu lagi, dan orang-orang akan kecewa. Jadi ini sudah ada pembagian kekuasaan. PDIP mengendali DPR, eksekutif dikendalikan oleh Prabowo. Dan sampai hari ini pembagian proyek di antara mereka kan belum terputus. Hanya gimmick-gimmick aja soal kasus Hasto dan lain-lain. Satu terakhir ya, sebelum Anda wrap up dan kemudian closing statement ya. Bagaimana dengan Nasdem yang di awal pemerintahan itu menolak untuk mengirimkan para menterinya, mungkin karena tidak signifikan atau tidak mendapatkan yang mereka inginkan, itu soal lain. Tapi kemudian tidak bersikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo, bahkan sebaliknya sangat mendukung sekali. Gimana penjelasannya? Ya, Prabowo dan Surya Paloh itu kan sudah umum dikenal sebagai orang yang sangat dekat. Kalau saya ambil sederhana aja, mungkin Pak Surya sudah tahu kelakuan Pak Prabowo. Dia yang masih dalam jabatan yang tidak terlalu besar, karena keinginan ambisi politiknya itu dia bisa bertindak di luar kewajaran. Apalagi dia sudah mengambil kekuasaan yang lebih besar, maka peluang untuk kekuasaan Prabowo menjadi diktator, menjadi semena-mena, menjadi otoriter, itu sudah dibaca sejak awal oleh Nasdem. Sehingga Nasdem mencoba menarik diri di posisi tengah, tidak oposisi, tidak dukung pemerintah, untuk dalam rangka menunggu kebangkitan kewarasan dari civil society untuk mereka saling berbagi kekuatan dalam rangka mengoreksi kekuasaan. Jadi posisi Nasdem ini bagus. Sama dengan posisi mereka di awal pembentukan partai era SBY kan. Mereka juga tidak menyebut diri sebagai oposisi, tapi di jalan tengah. Tetapi menurut saya harus ada lahir kekuatan baru. Kalau benar koreksi kekuasaan itu harus dilakukan oleh representasi partai politik, maka saya, Anda, dan seluruh orang juga harus mempertimbangkan infrastruktur partai politik. Kebetulan kalau kita kan sudah ada Partai Negoro sebagai ruang kajian, ruang jaringan, dan sisi Partai Negoro itu kita tidak mau umumkan secara simbolik, tapi pada kualitas individu-individu. Dan ini berjalan terus. Nanti dalam waktu dekat kita akan punya sikap politik sebagai basis dari partai yang bergerak pada kekuatan intelektual dan moralitas. Nah, sebagai penutupnya,
Saya menghimbau kepada rekan-rekan pejuang perubahan, semoga tetap istiqomah, mengambil jarak yang jauh dari godaan kekuasaan, terus mendekati diri kepada keyakinan, tauhid, bahwa jangan pernah terpesona melihat manusia menumpuk materi kekuasaan yang dianggap sebagai segala-galanya, tidak. Tapi percaya kepada, kalau saya sederhana, pada ayat Quran itu, bahwa doa orang-orang tertindas itu menggoncang ars. Oke. Nah, kalau sudah kekuasaan itu powerful, dia kegelapan yang sangat mencengkram, jangan pesimis. Hidupkan doa-doa dan memohon kepada kebesaran Allah untuk makin membuka topeng-topeng dari kekuasaan yang berperilaku culas dan penuh kebohongan kepada rakyat. Di sisi lain, selain berdoa, harus galang konsolidasi. Sudah tidak boleh lagi membangun harapan, kepercayaan yang sia-sia kepada satu kekuasaan. Tapi individu, rakyat yang cerdas, berdiri pada prinsip-prinsip martabat, kecerdasan mereka untuk mengambil jarak dan terus mengamati gerak-gerik kekuasaan yang semena-mena itu. Kalau dimungkinkan pada peristiwa atau momentum tertentu, kita akan ketemu di lapangan dalam gerakan people power, gerakan moral yang besar untuk menghentikan semua ini. Insya Allah. Insya Allah. Ya, sobat era sekalian, pembicaraan ini faktual dan filosofis, 2F ya kan? Faktual dan filosofis ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lihat bagaimana drama Indonesia selanjutnya ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas.